Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan soal dari tugas ketiga kemarin ya, 20 Januari 2021 dari soal PKWU ya, tentang tanaman hias ya. Jadi Pak memberikan 5 soal. Baik, Bapak akan membacakan terlebih dahulu 5 soal tersebut. Yang pertama, sebutkan bahan-bahan untuk budidaya tanaman hias. Soal kedua, pada teknik budidaya tanaman hias, persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk. Yang ketiga, dalam persiapan benih atau bibit, perbanyakan benih tanaman hias dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang keempat, jelaskan bagaimana perbanyakan seksual pada pembibitan dilakukan. Dan yang kelima, apa keuntungan perbanyakan bibit secara vegetatif? Nah, baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu soal-soal tersebut. Yang pertama, soal pertama, sebutkan bahan-bahan untuk budidaya tanaman hias. Nah, ini bisa kita lihat jawabannya di buku PDF PKWU ya, langsung. Jadi bahan-bahan untuk budidaya tanaman hias ada 8 ya. Ada 8, mungkin ada di antara kalian menjawab kurang atau lebih dari ini ya. Yang pertama adalah benih atau bibitnya ya, perlu sekali. Yang kedua media tanam ya, tempat untuk menanamnya ya. Yang ketiga pupuk ya, agar lebih subur tanaman yang bibit yang akan kita tanam. Yang keempat zat pengatur tumbuh ya, yaitu untuk merangsang pertumbuhan bibit atau benih tersebut. Yang kelima pestisida. Pestisida ini adalah kita gunakan untuk menghambat atau membunuh gulma-gulma pengganggu tumbuhnya bibit atau benih yang kita tanam. Yang keenam mulsa plastik, ya, yaitu plastik penutup media tanam ya, biasanya untuk menutup bagian tanah, media tanah tanaman yang akan ditanam. Yang ketujuh sungkup, ya sungkup atau plastik penutup bunga atau daun. Dan yang kedelapan polybag atau pot. Nah, inilah 8 bahan-bahan untuk budidaya tanaman hias. Ini jawaban soal nomor 1. Nomor 2 ya, soal nomor 2. Pada teknik budidaya tanaman hias, persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk, ya jelas jawabannya adalah untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman. Ya jelas ya, perlu persiapan-persiapan lahan atau media tanam dalam melakukan budidaya tanaman hias. Yang ketiga ya, soal yang ketiga, dalam persiapan benih atau bibit, perbanyakan benih tanaman hias dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu, nah ini dia jawabannya adalah dengan 2 cara, yaitu yang cara pertama dengan perbanyakan seksual, bahasa lainnya adalah generatif ya, perbanyakan seksual atau generatif, yaitu dengan menggunakan biji ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa ini adalah dari bunga kemudian melakukan penyerbukan ya, perkawinan benang sari bertemu dengan putik, lalu dengan bakal biji, lalu kemudian menjadi biji. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan perbanyakan vegetatif atau disebut juga aseksual, yaitu dengan menggunakan organ-organ vegetatif ya. Itu. Ini jawaban nomor 3. Yang nomor 4 ya. Jelaskan bagaimana perbanyakan seksual pada pembibitan dilakukan. Nah, ini menjelaskan secara seksual. Bagaimana? Nah, jawabannya adalah perbanyakan seksual dilakukan melalui biji yang merupakan hasil pembuahan gamet betina oleh gamet jantan yang didahului oleh penyerbukan. Nah, ini ya, pertemuan antara sel kelamin betina dan jantan kemudian berkembang, kemudian menjadi biji. Nah, biji inilah yang kemudian digunakan untuk bibit ya. Ini jawaban nomor 4. Nomor 5 ya. Apa keuntungan perbanyakan bibit secara vegetatif? Nah, apa keuntungannya secara vegetatif? Nah, jawabannya sangat singkat. Keuntungannya adalah
dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah banyak. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan bahwa perbedaan generatif atau seksual dengan vegetatif, kalau seksual bisa jadi anakannya itu sifatnya beda dengan induknya. Nah, bisa jadi misalkan induknya buahnya banyak. Nah, kalau seksual bisa jadi anakannya itu buahnya tidak lebih banyak. Sedangkan kalau vegetatif itu dipastikan ya insya Allah bibit anakannya itu sifatnya sama dengan induknya. Jadi kalau induknya buahnya banyak, rasanya manis, maka anakannya pun begitu. Buahnya banyak dan rasanya manis dan itu bisa diproduksi dalam jumlah banyak ya. Kalau seksual mungkin satu bunga, satu biji ya, satu tanaman anakan. Sedangkan kalau vegetatif atau aseksual itu bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Nah, inilah ya penjelasan dari soal tugas ketiga PKWU yang pernah Bapak berikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan dan dipelajari untuk kalian semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.